tidak lagi memasak di dapur aku yang biasanya aku ngonten, dikarenakan dapur aku itu bocor dan harus segera direnovasi. Nah, kali ini aku memasak di dapur tempat aku tinggal, yang biasanya memang sehari-hari tempat aku memasak untuk keluarga. Dan kali ini aku mau mengolah jagung dan singkong untuk menjadi cemilan yang hauce sencingping. Aku namakan kroket singkong jagung yang enak. Gimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Ayo kita mulai. Bahan-bahannya di sini ada 2 buah jagung manis. Kemudian ada 500 gram singkong yang sudah aku parut. Sedangkan yang ini tidak aku gunakan ya, ini untuk bahan foto aja. 30 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 10 gram kunyit, 50 gram tepung ketan, 50 gram tepung tapioka, 5 gram ketumbar bubuk, 5 gram kaldu rasa ayam, dan 10 gram garam. Untuk bahan isiannya ada 100 gram udang kering kupas, 50 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 7 buah cabai rawit merah, 20 ml kecap manis, 5 gram kaldu rasa ayam, 10 gram gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Pertama-tama kita mau iris-iris bawang merah dan cincang bawang putih. Jadi ceritanya ini meja dapur darurat. Iris-iris aja bawang merahnya. Bawang merahnya tuh harus agak banyak supaya harum. Selanjutnya kita akan cincang bawang putih. Ini bisa juga diparut ya, karena talanan aku ini kan bisa parut bawang putih sebenarnya. Jadi kalau kalian mau bawang putihnya yang halus banget, bisa diparut ya, nggak usah repot-repot, cukup di parutan yang ada pada talanan ini aja. Sudah cukup halus, kita sisihkan dulu bawang merah dan bawang putihnya. Selanjutnya kita mau cincang-cincang cabai rawit. Buat kalian yang tidak suka pedas, boleh di skip cabai rawitnya. Tapi yang namanya sejenis combro, ini kan ceritanya kayak combro gitu ya. Hanya saja kalau di Bangka, di tempat aku dibilangnya tuh kroket. Karena di Bangka orang jarang banget makan oncom. Jadi isiannya menggunakan udang kering. Jadi buat kalian yang belum pernah mencoba isian combro pakai isian udang kering, cobain deh ya. Apalagi dipakein cabai rawit, ada udang kering, cabai rawit, pedes-pedes gurih gimana gitu rasanya. Sudah cukup halus cabai rawitnya, kita sisihkan dulu. Jadi nanti pada waktu makan combronya nggak usah lagi kita ngunyah-ngunyah cabai rawit. Untuk udang keringnya aku akan haluskan menggunakan chopper. Pakai chopper aja ya biar cepat halusnya. Sudah halus. Seperti ini hasilnya. Mantap kan chopper aku? Ini adalah chopper dari Idealife, tipenya IL216J. Kita mau sisihkan dulu udang keringnya. Jadi kelebihan chopper satu ini, mangkoknya ini kan terbuat dari bahan kaca. Jadi dia baru terus sampai selamanya. Ini awet banget, tajam banget, dan aku pakai chopper satu ini udah nggak tahu ya berapa tahun. Udah 5 tahun sampai 6 tahun nih kayaknya. Jadi dia nggak akan burem-burem jadi buduk gitu ya. Kita mau panaskan minyak. Kita mau tumis bawang merah dulu ya. Tumis bawang merah sampai harum. Nanti baru kita masukkan bawang putihnya. Cabai rawitnya boleh langsung. Ini bakal harum sampai ke rumah tetangga. Kita tumis kedua bahan ini sampai wangi ya, sampai harum. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih.
Ini minyaknya agak berbusa karena kemarin aku gabungkan minyak sawit dan minyak kelapa. Jadi buat kalian yang menggunakan minyak kelapa, kalau ada sisa nih, jangan digabung dengan minyak sawit ya. Karena keduanya ini bakal jadi berbusa seperti ini kalau digabung. Bawang putihnya sudah harum, kita masukkan udang keringnya. Kita masak sampai udang keringnya benar-benar mateng. By the way, ini aku masak menggunakan granite cookware set dari Ideal Life. Ini fry pan-nya ya. Dia sudah dilapisi dengan Greblon C3 dari Jerman yang sangat aman untuk kesehatan. Dan ini gampang banget dibersihinnya ya, walaupun kelihatan kayak gosong-gosong di pinggirannya ini. Ini begitu dicuci dengan air langsung rontok dianya. Kita mau kasih sedikit kaldu rasa ayam, kasih lada bubuk, kasih sedikit gula pasir. Kita aduk sampai rata. Dan terakhir kita baru masukkan kecap manisnya. Supaya nggak gosong gitu, jadi kecap manisnya terakhir aja. Dan untuk isiannya ini tidak aku beri garam ya, karena ebinya kan sudah ada garam pastinya, supaya nggak keasinan. Kita aduk sampai rata dan ini sudah siap untuk digunakan. Ini juga enak banget untuk dijadikan isian pempek nih sahabatku. Sudah cukup merata dan ini harum sekali. Sudah mateng isiannya, kita angkat dan sisihkan. Sekarang kita mau mempersiapkan jagungnya. Jagungnya ini akan aku iris sangat tipis. By the way, pisau aku mantap ya sahabatku. Lihat, bisa potong jagung setipis ini. Pisau satu ini yang paling jarang aku asah, tapi tajamnya terus dan terus. Seneng banget ya kalau punya pisau yang nggak tumpul-tumpul dipakai. Ini tipenya IL162 kalau kalian pengen punya pisau satu ini. Keren kan sahabatku pisaunya? Lihat, bersih banget. Aku ambil jagungnya. Kita lanjut ke jagung yang satunya lagi. Sudah selesai kita memipil buah jagungnya. Kok memipil? Menseset ya kan? Atau memotong-motong. Supaya jagungnya ini lebih halus, aku chop sekali lagi. Jadi setelah diiris-iris, kita chop aja. Bisa juga di blender kalau mau ya. Karena aku mau tekstur jagungnya ini mirip-mirip dengan singkong parut. Tapi buat kalian yang mungkin kepengen tekstur jagungnya tetap seperti ini, bisa juga sih nggak dicop ya. Tapi aku lebih suka teksturnya sama. Sudah halus. Nah, chopper satu ini kalau buat halusin buah jagung kayak gini, dia bisa halus lumat ya. Kita pindahin ke mangkok yang lebih besar. Selanjutnya, singkong yang sudah diparut kita campurkan dengan jagung yang sudah kita chop halus. Kita parutkan bawang putih ke dalamnya. Kita juga tambahkan kunyit. Buat kalian yang nggak punya kunyit yang seger seperti ini, bisa pakai kunyit bubuk ya. Ini aku gunakan sekitar 10 gram aja kunyitnya. Bawang merahnya sekalian diparut deh. Jadi ceritanya aku sayang ya kalau parut kunyit di talenan tadi. Karena bakal jadi kuning talenannya. Nanti kalian juga yang bakal bilang, ih jorok banget talenannya. Padahal warna kunyit itu kan nempel banget ya di talenan. Sisa bawang merahnya kita lanjut pakai iris aja.
Kita cincang sedikit supaya dia lebih halus, nggak panjang-panjang bawang merahnya. Cukup segini aja. Kita masukkan ke dalam singkong dan jagung. Beri sedikit ketumbar bubuk, kasih garam, kasih sedikit penyedap rasa, kasih tepung ketan, kasih tepung tapioka. Kita aduk sampai rata. Sambil dibejek-bejek gini ya, pastikan nggak ada singkong yang menggumpal. Sepertinya sudah cukup rata ya. Sekarang kita mau membentuknya jadi satu-satu. Ini aku gunakan takaran 1 sendok makan. Ini aku 2 sendok makan aja ya, tuh kayak gini. Nah, supaya cepat mateng. Dan isiannya 1 sendok teh. Kita bentuk sesuai dengan selera. Boleh bundar-bundar, boleh juga oval-oval ya. Ini aku bikin bentuknya oval-oval aja, seperti combro pada umumnya. Seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kita mau panaskan minyak. Kita mau goreng. Minyaknya jangan terlalu panas ya. Hati-hati ngebalikinnya, jangan sampai kesodok. Kalau kesodok nanti pecah, isiannya bakal kemana-mana, bakal ngotorin minyak. Warnanya bagus ya sahabatku. Warnanya mirip warna jagung. Kita angkat. Ini sudah mateng. Warnanya bagus ya. Mateng lagi. Harum banget. Mari kita coba. Jadi kulitnya tuh crispy, dalamnya tuh lembut. Kalau kita pakai singkong 100%, dia tuh nanti kalau udah dingin dia jadi keras. Tapi kalau ada jagung, walaupun udah dingin dia tetap lembut dan aromanya tuh enak banget. Kamu wajib bikin. Campur singkong dengan jagung, rasanya jos markojos. Hao ce sen cing ping. Mantap. Bye bye.